Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Pratiwi Nurjana dengan NIM 1810201176. Baik, di sini saya akan membahas tentang nasal gastrik atau biasa disebut dengan NGT. Yaitu untuk NGT ini nanti pemasangan selang melalui hidung menuju ke lambung. Nah, untuk indikasinya yaitu pasien yang tidak bisa makan melalui oral, sehingga demikian untuk pemberian nutrisinya akan dilakukan melalui selang NGT yang nanti akan dimasukkan melalui hidung dan menuju ke lambung pasien. Kemudian yang kedua, untuk pasien yang keracunan atau intoksikasi, nah untuk alat dan juga bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada selang NGT, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pasien, yaitu tentang usianya, dan juga ada berbagai macam untuk ukuran, yaitu ada 18, ada 16, dan juga setelah itu kita ada pen light. Nah, pen light ini digunakan untuk mengobservasi hidung apakah ada kotoran atau polip, dan juga untuk mengobservasi nanti kita lihat selangnya apakah sudah masuk ke bagian tenggorokan apa belum. Nah, setelah itu ada jelly. Nah, untuk jelly ini nanti akan dioleskan di selang NGT-nya yang akan digunakan. Nah, nanti setelah diukur baru diberikan untuk jelinya yang digunakan. Nah, pada saat nanti dimasukkan ke bagian hidung nanti lebih mudah dan juga lebih licin. Dan kemudian ada spidol permanen. Spidol permanen ini digunakan untuk menandai sampai mana akan dimasukkannya selang tersebut. Dan kemudian ada bak instrumen atau bak steril. Ini yang isinya ada kasa secukupnya, kemudian ada pinset silogis, kemudian ada siring 50 cc, kemudian ada pinset kecil yang nanti digunakan untuk mengunci selang tersebut, kemudian ada spatel tang atau spatel lidah, dan setelah itu ada perlak, ada handuk, kemudian ada kertas lakmus. Nah, untuk perlak dan juga handuk ini digunakan untuk diletakkan di bagian dada pasien karena takutnya nanti ada cairan. Jadi untuk cairan tersebut tidak menempel langsung kepada tubuh pasien, jadi kenanya handuk dan juga perlaknya tersebut. Dan juga ada kertas lakmus. Untuk kertas lakmus ini digunakan untuk pengecekan cairan nanti yang akan diambil dari selang, apakah selang tersebut sudah sampai ke lambung apa belum. Jika hasilnya asam, tandanya sudah masuk ke lambung. Dan kemudian setelah itu ada bengkok. Bengkok ini digunakan untuk membuang nanti yang kotor. Dan kemudian ada alkohol swab. Alkohol swab ini digunakan untuk mengelap bagian hidung nanti untuk membersihkan bagian hidung. Kemudian itu ada handscoon, kemudian ada air minum, dan juga kemudian ada tisu, dan juga ada hand scrub, dan kemudian ada dua macam plester. Nah, untuk dua macam plester ini nanti digunting ada dua macam. Yang pertama seperti kupu-kupu yang nanti akan difiksasi pada bagian hidung. Kemudian yang keduanya nanti akan difiksasi pada bagian pipi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk bahannya dan juga indikasinya untuk tahap kerjanya nanti. Dan juga sebelum kita melakukan tindakan, kita perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu, mempersiapkan alat dan juga bahan yang kita butuhkan. Kemudian kita mempersiapkan mental kita, kemudian kita mengetahui apa yang akan kita lakukan. Kemudian setelah itu kita perlu pengecekan rekam medis pasien terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Baik, dengan Bapak siapa? Usianya berapa Bapak? Tempat tanggal lahirnya dan juga alamatnya dari mana? Baik. Baik, permisi ya Pak ya, saya lihat tangannya. Baik, dengan Pak Narto, usia 40 tahun. Alamat Gamping ya Pak ya? Baik Pak, saya Ajeng Pratiwi Nurjana. Di sini saya akan merawat Bapak pada pagi hari ini sampai dengan nanti siang. Saya dari Bangsal Anggrek ya Pak ya. Baik Pak. Nah, di sini kita akan melakukan tindakan yaitu NGT. Nah, bertujuan untuk memasukkan nutrisi ke dalam tubuh Bapak dikarenakan saat ini Bapak dalam keadaan yang lemah dan juga mengalami gangguan untuk menelan. Jadi untuk pemberian nutrisinya, pemberian makannya nanti kita akan melalui selang dan nanti akan dimasukkan ke hidung. Nanti mungkin rasanya memang agak tidak nyaman, tapi tenang saja, nanti kita akan bantu. Dan juga nanti ketika Bapak merasa tidak nyaman, Bapak bisa mengangkat telunjuk Bapak. Nanti saya akan menghentikan terlebih dahulu untuk memasukkan selangnya, atau nanti kita akan pemberian minum untuk membantu Bapak untuk menelan selang tersebut. Gitu ya Pak ya. Baik Bapak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya Bapak, mungkin di sini saya akan membutuhkan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit ya Pak ya untuk pemberian tindakannya. Baik Pak, baiklah bisa kita mulai ya Pak ya. Baik, pertama-tama saya memakai hand scrub dulu. Baik, di sini kita akan mengangkat tubuh Bapak atau bagian kepala sampai 45 derajat. 45 derajat. Permisi ya Pak ya. Ya, bagaimana Bapak? Apakah sudah nyaman seperti ini? Ya, baik. Baik Pak, sebelumnya kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya juga akan menutup privasi untuk menjaga privasi Bapak ya Pak ya. Ya, baik Pak. Permisi ya Pak ya. Di sini kita akan memberikan yaitu di bawahnya ada kerak dan juga di atasnya ada handuk. Nah, tujuannya di sini ketika nanti ada cairan nanti tidak akan menempel pada bagian tubuh Bapak ya Pak ya. Dan di sini juga ada tisu. Nanti jika ada cairan Bapak bisa bilap atau ada cairan yang menempel di bagian wajah Bapak ya Pak ya. Ini tisunya. Baik. Setelah itu kita pakai handscoon, yaitu pakai handscoon bersih. Nah, untuk di sini untuk selangnya kita akan menggunakan selang yang berukuran 16 dikarenakan Bapak usianya 40 tahun sudah dewasa, jadi kita menggunakan yang ukuran 16. Dan juga sebelum kita memasukkan selang ke dalam hidung, kita observasi dulu terlebih dahulu untuk hidungnya. Permisi ya Pak ya. Kita lihat bagian hidungnya. Kita observasi apakah ada polip atau tidak, dan kita lihat untuk lubangnya apakah ada kotoran atau tidak. Jika ada kotoran kita bersihkan terlebih dahulu. Dan jika ada polip di bagian salah satu lubang hidung, kita masukkan selang di bagian yang tidak ada polipnya. Baik Pak, ini hidungnya
bersih ya Pak ya, dan juga tidak ada benjolan. Bapak mau dimasukkan ke lubang hidung yang bagian mana Pak? Oh, yang bagian kiri apa bagian kanan? Bagian kiri ya Pak ya. Baik, nanti Bapak pada saat saya masukkan atau sebelum saya masukkan selangnya, nanti silakan Bapak tarik nafas ya Pak ya. Ya. Sebelum kita masukkan ke dalam hidung pasien, kita berikan gel terlebih dahulu. Nanti sebelum kita pemberian gel, kita ukur terlebih dahulu. Baik Pak, di sini kita ukur dulu ya Pak ya, untuk dimasukkan ke dalam tubuh Bapak atau ke lambung. Ya, kita ukur dari hidung, kemudian ke telinga, dan setelah itu dari telinga ke PS. Nah, setelah itu kita tandai sampai mana yang akan dimasukkan selangnya. Nah baik Pak, sesuai dengan instruksi saya tadi, jika Bapak merasa tidak nyaman, nanti kalau serasa sakit, nanti silakan Bapak angkat tangan atau tunjuk jari ya Pak ya. Baik, setelah itu kita berikan gel. Baik Pak, saya akan masukkan selangnya ya Pak ya. Bapak silakan tarik nafas. Nanti jika rasanya sudah sampai tenggorokan, nanti dibantu ya Pak ya untuk ditelan terus. Nanti juga akan diberikan minum jika Bapak ingin minum ya Pak ya. Baik, permisi Pak. Ya, tahan ya Pak ya. Relax, jangan dilawan ya. Setelah itu kita observasi dengan spatel apakah sudah masuk tenggorokan. Kita lihat. Ya, sudah masuk tenggorokan ya Pak ya. Kalau Bapak ingin minum? Tidak? Oke, baik. Saya masukkan lagi Pak, tahan ya. Ya. Sudah sampai batas yang sudah saya berikan. Setelah itu kita coba cek ya Pak ya, apakah sudah sampai lambung atau tidak. Nah, itu kita gunakan squid yang 10 cc dan dimasukkan udara sekitar 2 sampai dengan 3 cc. Kita masukkan. Setelah itu kita letakkan stetoskop pada abdomen bagian kiri bagian atas, tepatnya di lambung. Dengan tadi squid yang sudah diberikan sekitar 3 cc udara, kita coba dengar apakah ada suara hembusan udara atau tidak di bagian lambung. Ya baik Pak, ini ada suara di bagian lambung, di luar udara, berarti untuk selangnya sudah masuk ke lambung ya Pak ya. Ya baik, nah setelah itu bisa kita gunakan squid lagi yang baru atau tetap yang tadi yang kita gunakan untuk memasukkan udara. Kita coba tarik sedikit untuk mengambil cairan dari lambung sekitar 3 cc. Nah setelah itu kita masukkan ke kom dan juga coba dites di
Jadi warna oranye berarti asam, berarti benar berada di lambung. Nah baik Pak, ini jangan lupa ditutup, dan setelah itu kita pakaikan speed untuk pengunci. Nah baik Pak, ini sudah hampir selesai ya Pak ya, ditahan. Setelah itu kita fiksasi, Ibu pakai seperti kupu-kupu bagian atas dan di dan setelah itu kita juga fiksasi pada bagian sebelah kirinya. Ya baik Pak, ini sudah selesai ya Pak ya untuk permisi Pak. Ya Pak, ini tindakannya sudah selesai ya Pak ya. Terima kasih untuk kerjasamanya, bagus sekali Bapak sudah mengikuti dengan instruksi saya juga. Jadi bagaimana perasaannya sekarang Pak? Apakah lebih nyaman? Oke, lebih nyaman. Baik, tadi memang sedikit tidak nyaman ya pada saat memasukkan selangnya. Iya baik Pak. Tapi Bapak sudah bagus, sudah bisa mengikuti instruksi, dan juga pada saat memasukkan selang Bapak juga tidak mengeluh. Iya Pak, bagus sekali ya Pak ya. Nanti kita akan bertemu lagi sekitar 2 jam nanti saya akan melihat kondisi Bapak lagi ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya untuk kerjasamanya. Jika Bapak membutuhkan saya lagi, Bapak bisa pencet tombol di samping Bapak ya Pak ya. Ya, atau bisa minta tolong memanggil di ruangan. Iya Pak, kalau begitu saya permisi ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.